Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Katakan yang Sebenarnya. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7 ayat yang ke-51 dikatakan demikian, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu." Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kami semuanya. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Judulnya adalah Katakan yang Sebenarnya. Saudara, menyampaikan suatu kebenaran pada keluarga sendiri, teman dekat, dan kepada orang Kristen sekalipun tidaklah mudah, apalagi mengingatkan pada mereka yang sudah melakukan kesalahan, kejahatan. Bukannya mereka berterima kasih kepada kita, tetapi justru mereka menentang kita. Dalam hal yang lebih serius dicatat ketika Stefanus menegur para pemimpin agama Israel. Ia mendapat banyak peringatan dan penganiayaan karena memberitakan tentang suatu kebenaran berkenaan dengan diri mereka. Ia mengkritik nenek moyang mereka dan kesepakatan Mahkamah Agung dalam peristiwa pembunuhan Yesus Kristus. Semua yang diungkapkan adalah benar. Namun apa yang terjadi setelah mereka mendengar tuduhan-tuduhan itu? Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Kita bisa baca di dalam Kisah 7 ayat yang ke-54. Saudara-saudara, mereka menyeret Stefanus keluar kota dan membunuhnya karena menyatakan kebenaran. Stefanus meninggal di rajam batu. Ketika kita berbicara kepada orang lain tentang kemurnian, ketika kita berbicara kepada orang lain tentang kebenaran, ketika kita berbicara kepada orang lain tentang kejahatan karena dosa dan kesenangan duniawi, kita pun akan dikritik. Namun apapun yang terjadi terhadap kita, tidak perlu takut karena kita dapat berseru kepada Allah sebagaimana yang dilakukan Stefanus. Kita akan mendapatkan penghiburan dalam pengenalan bahwa kita adalah miliknya, kita adalah milik Allah, dan pada akhirnya Allah akan membela kita sebagaimana Allah yang Ia lakukan terhadap Stefanus. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa agar kita memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran kepada siapapun juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar kepada Stefanus yang mempunyai keberanian untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang sejamannya. Oleh sebab itu, pada waktu kita memasuki tahun yang baru ini, yang belum 1 minggu ini, mari kita akan percaya dan berpegang kepada firman-Nya, karena firman Tuhanlah yang akan menuntun jalan kehidupan kita dan menyatakan sesuatu yang baik kepada setiap orang yang kita temui. Mari kita akan mengatakan yang sebenarnya, supaya mereka bisa melihat di dalam perilaku hidup kita ada Tuhan Yesus yang memancarkan cahaya kepada setiap orang. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan untuk saat ini ketika kami merenungkan firman-Mu. Kami mau seperti Stefanus yang berani untuk mengingatkan orang-orang yang berbuat salah terhadap orang-orang yang ada di sejamannya. Kami bersyukur atas semuanya ini. Ajar kami juga Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa bisa berdoa, bahkan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.